Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini ingin mempresentasikan yaitu terkait jurnal dengan berjudul The Use of Video Instruction of Integrated Education Promotion Contract Technique for Dry Powder Inhaler, an Investigation of Inhaler Knife Individual. Jadi kami di sini beranggotakan yaitu Imraatun Munira, kemudian Suci Nabila, Rizka Auliatul Jannah, dan Zikra Afdali Putri, dan saya Zahra Azmi. Next. Nah, ini merupakan cuplikan dari jurnal yang akan kami bahas di sini. Next. Baik, langsung kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu introduction yang akan saya bahas. Jadi, inhaler ini sering menjadi terapi pada pasien dengan kondisi penyakit asma, di mana penyakit asma ini merupakan penyakit pernapasan kronis yang telah berdampak sebanyak 334 juta orang di seluruh dunia. Dan asma ini telah menjadi penyakit kronis juga yang paling umum di negara maju dan telah berdampak lebih dari 10% dari populasi orang dewasa. Dan penyakit ini paling sering diobati dengan cara menghirup terapi, yaitu atau terapi hirup. Dan saat ini pilihan terapi hirup tersebut yaitu Dry Powder Inhaler atau DPI telah menjadi perangkat yang paling cepat berkembang dalam pengobatan asma. Dengan demikian, penggunaan DPI yang benar penting agar pasien dapat mendapatkan manfaat dari pengobatan yang tepat. Nah, untuk pengetahuan pasien menjadi salah satu peran terpenting dalam penggunaan dan penyalahgunaan terapi asma oleh pasien. Nah, penelitian menunjukkan bahwa biaya dapat dikurangi dengan mengedukasi pasien tentang bagaimana cara yang benar menggunakan inhaler. Jadi pendekatan untuk memberikan pelatihan terkait menggunakan inhaler yang benar ini telah dilakukan, yaitu berupa instruksi tertulis, ilustrasi, demonstrasi audio visual, kemudian program komputer interaktif, serta kelompok pribadi dan kecil demonstrasi. Next. Nah, kemudian tenaga kesehatan telah memainkan peran penting dalam mencapai tujuan yang benar dalam menggunakan teknik inhaler dan mempertahankannya dari waktu ke waktu. Instruksi pribadi yang diberikan oleh apoteker ditemukan lebih efektif daripada instruksi tertulis dan dimasukkan demonstrasi fisik, kemudian diselapi dengan demonstrasi fisik untuk meningkatkan teknik inhaler pasien yang diinstruksikan. Namun, banyaknya HCP atau tenaga kesehatan di sini menunjukkan kesulitan ketika diminta untuk menjelaskan teknik yang benar untuk menggunakan inhaler asma. Nah, penelitian menunjukkan bahwa 39-67% perawat, terapis pernapasan, dan dokter tidak dapat menggambarkan atau melakukan langkah-langkah penting untuk menggunakan inhaler. Kemudian apoteker juga ditemukan tidak dapat mengedukasi cara pemakaian inhaler yang benar. Nah, ini menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan yang diberikan kepada kelompok tenaga kesehatan ini. Next. Jadi pendidikan video di sini dan penggunaannya di antara HCP semakin banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, video yang digunakan dalam penelitian ini digunakan sebagai alat pendidikan di apotek di seluruh Finlandia. Pendidikan berbasis video telah digunakan sebagai alat untuk menyediakan pendidikan kesehatan dan pedoman pengobatan yang benar untuk pasien. Induksi inhaler atau melalui video telah disarankan sebagai cara yang terjangkau untuk memberikan instruksi inhaler yang mudah diakses dan terstandarisasi kapan saja, di mana saja, dan video demonstrasi telah ditemukan untuk mempromosikan penggunaan inhaler pada pasien asma. Jadi, ada beberapa faktor menunjukkan bahwa kegunaan video, pendidikan video ini
dan instruksi video adalah cara umum untuk mengedukasi pasien. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan video sebagai metode memberikan pendidikan inhaler, sebagai metode untuk memberikan pengarahan terkait penggunaan inhaler kepada peserta, kepada pasien dengan tujuan mengajari mereka cara menggunakan inhaler dengan benar. Nah, studi ini juga berfokus pada mengidentifikasi bagian-bagian mana instruksi video yang dapat berkembang agar sesuai dengan kebutuhan individu tanpa mengalami inhalasi sebelumnya. Jadi bagian-bagian mana dari video yang mungkin akan bisa dikembangkan untuk kebutuhan pasien secara individual dengan keadaan pasien tidak menerima inhalasi sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu akan membahas terkait material dan metode dalam jurnal di sini yang akan dibahas oleh Zikra Abdalia Putri. Kepada Zikra Abdalia Putri kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya Zikra Abdalia Putri akan menjelaskan tentang materials and method. Nah, yang pertama, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode campuran. Inhaler yang digunakan ada 4, yaitu Diskus, Easyhaler, Ellipta, dan Turbohaler. Data dikumpulkan melalui dua data, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan rekaman video penggunaan inhaler oleh responden yang sebelumnya sudah menonton video edukasi penggunaan inhaler yang sesuai standar. Dan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara setelah memperagakan video penggunaan inhaler. Nah, rekrutmen, responden berasal dari masyarakat umum dengan populasi usia 25-34 tahun. Responden tidak memiliki riwayat asma dan tidak memiliki keluarga dengan riwayat asma. Yang berarti responden di sini sama sekali tidak mengetahui cara penggunaan inhaler. Studi populasi dan sampelnya, menurut data statistik Finnish National Institute of Health and Welfare atau THL, populasi dengan usia 25-34 tahun adalah rentang usia yang paling sering didiagnosis terjangkit asma. Rentang usia yang paling sering didiagnosis asma, selain itu, populasi lanjut usia dikatakan mengalami kesulitan dalam menggunakan inhaler karena penurunan fungsi organ, sehingga digunakanlah populasi muda untuk menghindari kesalahan dalam video peragaan penggunaan inhaler. Nah, pengumpulan data dilakukan dengan mengisi kuesioner, menonton edukasi video, dan memperagakan cara penggunaan inhaler. Yang pertama, responden disarankan untuk mengisi kuesioner ketersediaannya untuk menjadi responden. Kemudian, responden menonton video edukasi terkait penggunaan inhaler yang sesuai standar. Setelah menonton video dari keempat-empat cara penggunaan inhaler, responden melakukan video peragaan dari inhaler yang secara acak pengambilannya. Setelah video peragaan dibuat, responden mengisi kuesioner, yang mana kuesioner itu berisi kuesioner terbuka dan tertutup. Kuesioner tertutup itu merupakan kuesioner yang dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan baku dan jawabannya berupa jawaban-jawaban sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Sedangkan pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang dibebaskan untuk responden mengisi jawaban sesuai yang diinginkan. Contoh pertanyaan untuk pertanyaan terbuka adalah, apakah Anda mempelajari cara menggunakan inhaler berdasarkan instruksi video yang diterima? Kemudian instruksi seperti apa yang Anda perlukan tentang teknik inhaler untuk mempelajari cara penggunaan inhaler. Begitu pertanyaan-pertanyaan terbuka yang diisi oleh responden. Nah, video edukasi yang digunakan diproduksi oleh Association of Finnish Pharmacists. Video edukasi sudah digunakan sebagai alat pelatihan oleh apotek di seluruh Finlandia dan tersedia untuk umum. Yang mana artinya video edukasi yang diberikan kepada responden merupakan video edukasi terstandar dan memang sudah sesuai untuk penggunaan inhaler yang baik dan benar.
Nah, selanjutnya analisis of data yang akan dijelaskan oleh Rizka Auliatul Jannah. Perkenalkan, nama saya Rizka Auliatul Jannah. Saya akan menjelaskan terkait dengan analisa datanya. Next. Jadi pada analisa data pada penelitian ini yaitu dilakukan 3, yaitu yang pertama terkait dengan frekuensi dan juga karakteristik dari kesalahan, di mana pada tahap ini diperiksa demonstrasi inhaler yang direkam. Nah, pemeriksaan ini dilakukan 2 kali. Nah, kemudian dilakukan penentuan frekuensi kesalahan setiap inhaler. Kesalahan ini dilihat dari kesalahan yang dapat mempengaruhi kemanjuran ataupun yang dapat mempengaruhi menurunnya efektivitas dari pengobatan inhaler ini. Kemudian kesalahan tersebut nantinya akan dicatat. Nah, contohnya seperti kesalahan tidak menutup inhaler dengan benar, kesalahan tersebut tidak dicatat. Kenapa? Karena kesalahan tersebut tidak termasuk ke kategori kesalahan kritis dan kesalahan ini hanya berpotensi untuk mempengaruhi stabilitas dari produk inhaler dalam waktu penggunaan jangka panjang, namun tidak langsung mempengaruhi inhalasi yang diukur. Nah, kemudian yaitu dilakukan penilaian kesalahan untuk setiap jenis inhaler yang bervariasi tergantung dengan instruksi yang diberikan. Jadi sebelumnya diberikan instruksi terhadap masing-masing inhaler dan kemudian dinilai kesalahan berdasarkan dengan instruksi yang telah diberikan sebelumnya. Di mana contohnya seperti pada menahan nafas setelah inhalasi. Nah, untuk instruksi ini hanya dinilai untuk diskus, easyhaler, dan juga ellipta. Namun tidak untuk turbohaler. Kenapa? Karena pada turbohaler tidak terdapat instruksi terkait dengan menahan nafas setelah inhalasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu analisa kuesioner dan juga semi terstruktur. Pada analisa kuesioner ini, analisa datanya dilakukan dengan cara memeriksa terkait dengan pertanyaan kuesioner yang telah diberikan kepada responden. Nah, yang ketiga ini merupakan suatu etika, di mana sebelum melakukan penelitiannya, semua peserta telah mentandatangani formulir terkait dengan persetujuan menjadi responden dan diberitahukan terkait dengan latar belakang dilakukannya penelitian ini dan diberitahu terkait dengan siapa yang akan bisa dihubungi terkait dengan penelitian ini dan kerahasiaan terkait data-data dari responden. Next. Baiklah, saya Suci Nabila akan menjelaskan result dari hasil penelitian dari jurnal ini. Next. Yang pertama ada frekuensi dan karakterisasi kesalahan. Pada 4 DPI yang diuji didapatkan bahwa frekuensi kesalahan dalam menggunakan inhaler itu bervariasi dan banyak responden yang percaya bahwa semulanya mereka itu bisa menggunakan inhaler dengan teknik yang benar. Namun faktanya hasil yang didapat tidak sedikit peserta yang menunjukkan setidaknya satu kesalahan dalam teknik menggunakan inhalasi seperti yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Bisa lihat bahwa jumlah peserta yang awalnya mereka percaya bahwa mereka bisa menggunakan inhaler tanpa membuat kesalahan, itu paling banyak pada pengguna diskus dan ellipta, di mana masing-masing 84%, dan turbohaler adalah inhaler yang respondennya paling sedikit yakin bisa menggunakan dengan teknik yang benar. Sedangkan hasilnya, jumlah partisipan yang benar-benar bisa menggunakan inhalasi tanpa membuat kesalahan itu terletak pada pengguna ellipta, di mana didapat hasil sebanyak 55%. Sedangkan peserta yang paling banyak membuat kesalahan itu paling sedikit di turbohaler, yang tidak membuat kesalahan paling sedikit di turbohaler, yaitu sekitar 16%. Next.
dari hasil yang tadi bisa didapat bahwa peserta paling banyak merasa kalau mereka bisa menggunakan diskus dan ellipta inhaler dengan benar. Dan inhaler 2 ini juga yang merupakan inhaler yang peserta menunjukkan jumlah kesalahan paling sedikit. Sebaliknya, turbohaler adalah inhaler yang peserta paling tidak yakin tentang teknik penggunaannya dan menunjukkan frekuensi kesalahan tertinggi. Nah, selain itu, ketika menganalisis kesalahan-kesalahan dalam menggunakan inhalasi, kesalahan yang paling umum terjadi adalah karena pengosongan paru-paru yang tidak maksimal. Seperti yang bisa dilihat pada tabel di slide, didapatkan hasil bahwa kesalahan dalam pengosongan paru-paru yang menjadi penyebab paling besar ketika menggunakan ketika menggunakan inhalasi. Sedangkan kesalahan dalam tekniknya tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan kesalahan dalam pengosongan paru-paru oleh pasien yang menggunakan. Next. Berikut merupakan teknik penggunaan inhaler diskus. Yang pertama, dibuka diskus dengan cara meletakkan inhaler diskus di telapak tangan dan dengan ibu jari didorong pembukanya hingga bunyi klik. Kemudian dimasukkan diskus yang ada corongnya diarahkan diskus yang ada corongnya ke arah pasien dan digeser tuas menjauh dari pasien untuk menyiapkan obat. Lalu disesuaikan postur pasien, dijaga agar bahunya tetap rendah dan kepala dapat terangkat tinggi. Kemudian dihembuskan nafas dari perangkat selama pasien merasa nyaman, dan ditarik dalam-dalam, ditempatkan corong inhaler diskus ke dalam mulut pasien dan dipastikan bahwa mulut pasien tertutup dengan sempurna. Kemudian ditarik nafas dalam melalui diskus dan dilepaskan perangkat diskusnya. Lalu ditahan nafas selama 5-10 detik. Setelah ditahan nafas, pasien boleh nafas dengan normal dan ditutup kembali diskusnya sampai terdengar bunyi klik. Lalu kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pasien ketika menggunakan inhaler diskus yaitu kegagalan dalam membuka inhalernya, kegagalan untuk memegang perangkat inhaler dengan posisi yang benar, lalu kegagalan dalam mengosongkan paru-paru dengan maksimal sebelum menghirup, kegagalan menahan nafas setidaknya 5-10 detik setelah menghirup obat, dan pernafasan ke dalam corong. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zahrul Asmi. Baik, di sini ada inhaler dengan jenis AC inhaler. Nah, jadi langkah-langkah untuk dalam penggunaan inhaler jenis ini, yang pertama, buka tutup pelindungnya. Kemudian dimasukkan inhaler ke dalam wadah pelindung, pastikan penutupnya ada di corong. Kemudian lepaskan penutup corong. Kemudian kocok inhaler dengan kuat ke atas dan ke bawah 3-5 kali. Pastikan tidak memicu inhaler saat mengocoknya. Kemudian pegang inhaler dengan tegak. Kemudian picu inhaler sekali sampai Anda mendengar bunyi klik dan biarkan inhaler kembali ke posisi semula. Kemudian tetap pegang inhaler dalam posisi tegak. Kemudian bernafaslah dengan normal. Kemudian tempatkanlah corong di mulut Anda, di antara gigi Anda, dan tutup bibir Anda dengan rapat, sehingga corong inhaler dapat tertutup dengan rapat. Kemudian tarik nafas melalui mulut dengan kuat dan dalam. Kemudian mengambil corong keluar dari mulut Anda, dan tahan nafas Anda setidaknya selama 5 detik dan kemudian hembuskan melalui hidung Anda. Kemudian setelah itu tutup penutup pelindung inhaler kembali. Nah, adapun kegagalan yang sering terjadi dari penggunaan inhaler jenis ini, yaitu yang pertama kegagalan untuk membuka perangkatnya. Kadang bisa rusak. Kemudian kegagalan untuk memegang perangkat di posisi yang benar, yaitu posisi dengan tegak.
Kemudian kegagalan mengosongkan paru-paru sebelum menghirup. Kemudian kegagalan memuat perangkat, yaitu kegagalan untuk mengguncang perangkat dengan benar dan gagal menekan tombol dan memuat dalam urutan yang salah dan memujuk inhaler saat mengocoknya. Dan gagal menahan nafas setidaknya 5 detik setelah menghirup. Itu yang kemudian terakhir pernafasan ke dalam corong, gagal menghirup inhaler. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya saya Zikra Afdalia Putri akan menjelaskan cara penggunaan inhaler Ellipta. Nah, penggunaan inhaler Ellipta ini dilakukan dengan cara yang pertama, tunggu untuk membuka penutup sampai siap, sampai dosis telah didapatkan, dan jangan mengocok inhaler. Kemudian geser penutup ke bawah untuk mengekspos corongnya, sampai mendengar bunyi klik. Buang napas dari perangkat selama Anda merasa nyaman. Jauhkan inhaler dari mulut, jangan menghembus napas ke dalam corong. Kemudian letakkan corong di antara bibir dan tutup bibir dengan kuat di sekitarnya. Jangan menghalangi ventilasi udara dengan jari. Kemudian ambil napas yang panjang dan stabil di dalam melalui mulut. Tahan napas setidaknya 3-4 detik. Lepaskan inhaler dari mulut, buang napas secara perlahan dan lembut. Kemudian geser penutup ke atas sejauh mungkin untuk menutupi corong. Nah, kesalahan-kesalahan yang dilakukan, yang pertama itu kegagalan dalam membuka atau mengaplikasikan perangkat. Kemudian kegagalan untuk memegang perangkat pada posisi yang benar, kegagalan mengosongkan paru-paru sebelum inhalasi, kegagalan untuk menahan napas setidaknya 3-4 detik setelah menghirup obat, kemudian memegang jari pada ventilasi udara, dan yang terakhir kegagalan yang ditimbulkan yaitu menghembuskan napas ke dalam corong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut merupakan jenis tubuh healer, di mana jenis tubuh healer ini obatnya itu berbentuk bubuk kering. Untuk tahap penggunaannya yaitu pertama dibuka penutup tubuh healer, di mana caranya putar penutup tubuh healer ke kanan dan lepaskan penutupnya. Nah, setelah penutup lepas, kemudian pegang tubuh healer secara tegak lurus, putar grip ke kanan sejauh mungkin, dan lalu putar grip ke kiri sejauh mungkin sampai berbunyi klik. Nah, setelah bunyi klik, selanjutnya yaitu ambil nafas sedalam mungkin sebelum penggunaan inhaler dan juga hembuskan hingga paru-paru dengan tujuan untuk mengosongkan paru-paru. Nah, kemudian masukkanlah corong ataupun mouthpiece ke dalam mulut, kemudian di antara gigi dan bibir menutupi rapat-rapat inhaler tersebut, tubuh inhaler tersebut. Kemudian tarik nafas kuat-kuat dan dalam-dalam melalui mulut, dan kemudian keluarkanlah tubuh inhaler dari mulut dan tunggu 5-10 detik. Dan kemudian bernafas secara perlahan seperti biasa. Kemudian tutup kembali tubuh inhaler. Dan ada beberapa kesalahan ataupun kegagalan yang sering muncul pada penggunaan tubuh inhaler ini. Yang pertama yaitu kesalahan dalam membuka device. Yang kedua yaitu kesalahan dalam mengosongkan paru-paru sebelum inhalasi. Dan ketiga yaitu kesalahan dalam bernafas dari hidung setelah menghirup ataupun setelah menggunakan tubuh inhaler. Nah, yang keempat yaitu kesalahan dalam menghembuskan nafas ataupun menghembuskan nafas melalui mulut pada proses penggunaan tubuh inhaler.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Imratin Munira. Saya akan menjelaskan terkait dengan diskusi dan kesimpulan. Yang pertama itu ada area potensial untuk pengembangan dalam video edukasi untuk asma. Hasil menunjukkan bahwa peserta sering dibiarkan dengan pertanyaan yang belum terjawab mengenai inhaler setelah menonton video petunjuk. Agar beberapa individu yang naik inhaler atau yang belum pernah menggunakan inhaler atau yang keluarganya tidak menggunakan inhaler dapat menggunakan teknik yang benar, penting untuk menyediakan mekanisme umpan balik yang mengoreksi kesalahpahaman dan kesalahan pada teknik inhalasi. Salah satu opsinya adalah mengembangkan video interaktif atau aplikasi seluler, karena pendidikan penelitian tampaknya menunjukkan bahwa menggunakan video pendidikan interaktif dapat mencapai pembelajaran yang jauh lebih baik kinerjanya daripada video non-interaktif. Selanjutnya, obrolan interaktif dengan HCP juga dapat dianggap sebagai cara yang memungkinkan untuk individu mengajukan pertanyaan dan menjernihkan kesalahpahaman yang muncul setelah mempelajari teknik inhaler melalui video. Kombinasi video dan instruksi tertulis juga disarankan oleh beberapa peserta untuk penelitian ini. Keterbatasan studi. Yang pertama itu fakta bahwa laju aliran pernapasan tidak diukur antar peserta. Jadi saat pengaplikasian inhalernya itu antara peserta yang satu dengan peserta yang lain tidak diukur aliran pernapasannya, karena antar peserta itu pasti berbeda aliran pernapasannya antara yang lansia dan anak-anak dan dewasa. Kemudian inhalasi lambat telah digambarkan sebagai salah satu penanganan inhaler dalam beberapa penelitian. Karena peserta pada penelitian ini adalah non-asma, maka asumsinya mereka memiliki inspirasi laju aliran kas untuk individu yang sehat. Karena itu hasil mereka tidak akan sebanding dengan hasil dari pasien asma jika pengukuran ini telah dilakukan. Kemudian penting untuk dicatat bahwa peserta dalam penelitian ini adalah pasien non-asma dan inhaler naif. Meskipun ini hanya upaya untuk menghilangkan bias tertentu terhadap inhaler, penting untuk diperhatikan bahwa orang-orang tidak membutuhkan inhaler karena itu mungkin motivasinya kurang untuk belajar menggunakannya. Kemudian video yang digunakan dalam penelitian ini non-verbal, non-interaktif alam. Dengan demikian hasilnya tidak dapat diekstrapolasi ke semua video edukasi asma. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, dapat dikatakan bahwa instruksi video non-verbal dan non-interaktif tidak cukup ketika mengajarkan teknik kepada individu yang belum pernah menggunakan inhaler. Kemudian jumlah peserta yang merasa benar penggunaan inhalernya yaitu sebanyak 84%. Kemudian jumlah hasil yang memang benar penggunaannya itu berdasarkan literatur itu hanya 48%. Teknik pernapasan, terutama kegagalan mengosongkan paru-paru sebelum inhalasi adalah kesalahan inhalasi yang paling umum terjadi antar peserta. Masalah lain dengan pendidikan video muncul dari kenyataan bahwa penggunaan tidak dapat mengajukan pertanyaan dan menjernihkan kesalahpahaman. Kemudian masalah yang sering menonjol dengan instruksi video adalah kurangnya umpan balik kepada pengguna mengenai kinerja inhaler mereka. Selanjutnya ada brosur mengenai teknik penggunaan inhaler dengan inhaler MDI dengan baik dan benar. Inhaler adalah alat medis yang digunakan untuk mengantarkan obat ke paru-paru melalui kerja pernapasan seseorang. Yang pertama itu, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir, guna untuk membersihkan apabila ada bakteri-bakteri. Karena penggunaan inhaler ini harus dalam lingkup steril. Kemudian penutup inhalernya dibuka. Kemudian dikocok terlebih dahulu inhaler sebanyak 3 atau 5 kali dengan posisi inhalernya tetap tegak, dikocok ke atas dan ke bawah agar obatnya merata di dalam inhaler itu. Kemudian kita harus menarik nafas melalui hidung
kemudian dihembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan hingga udara yang berada di dalam paru-paru itu benar-benar kosong. Kemudian yang selanjutnya, dalam posisi inhaler yang tegak, kita masukkan inhaler ke dalam mulut dan bibirnya dirapatkan. Pastikan tidak menggigit pompa dan lidah, tidak menghentikan obat dari salurannya. Pada saat menggunakan inhaler, lubang yang tempat memasukkan obat itu jangan ditutup melalui lidah, dan juga pompa inhalernya itu jangan digigit. Kemudian ditekan kanister dengan telunjuk dan bernafas perlahan pada saat yang sama. Kemudian ditarik inhaler dari mulut, tahan nafas selama 10 detik, dan kemudian bernafas seperti biasa. Jika Anda membutuhkan hisapan lagi, maka tunggulah 30 detik dan ikuti langkah 1-7 lagi. Masukkan air ke dalam mulut, lalu kumur-kumur untuk membuang sisa obat di dalam mulut. Kemudian buang air kumur-kumur tadi dan jangan diminum. Kemudian tutup kembali inhaler Anda. Nah, inhaler yang kami gunakan di sini adalah inhaler MDI dengan obat yang di dalamnya itu ada Ventolin. Baik, berikut merupakan video dari kelompok 2 terkait cara penggunaan inhaler jenis MDI dengan obat Ventolin dengan benar. Itu cara penggunaan inhaler dengan benar. Berikut kami akan menjelaskan terkait dengan cara penggunaan inhaler. Jenis inhaler yang digunakan yaitu berupa inhaler MDI. Untuk tahap pertama yaitu dibuka tutup inhaler. Tahap yang kedua, digoncang atau dikocok inhaler sebanyak 3-5 kali setiap kali sebelum digunakan. Di mana posisi inhalernya itu dalam posisi tegak dan dikocok dari atas ke bawah. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu tarik nafas melalui hidung dan hembus melalui mulut secara perlahan hingga udara di paru-paru benar-benar kosong. Yang keempat, dalam posisi tegak, masukkanlah inhaler ke dalam mulut dan rapatkan bibir. Pastikan tidak menggigit pompa dan lidah tidak menghentikan aluran atau aliran obat yang terdapat di inhaler. Tekan kanister ke bawah dan bernafas perlahan pada saat yang sama. Buka pompa, tutup mulutmu dan hitung 1-10. Kemudian bernafaslah dengan normal melalui hidung. Jika memerlukan hisapan lagi, maka tunggulah 30 detik, hitung 1-3 dan ikuti langkah sebelumnya. Jika selesai, tutuplah bagian inhaler. Baik, cukup sekian daripada presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.